kita sebut dengan kalimat yang rancu. Kenapa disebut dengan kalimat yang rancu? Karena di situ tuh kalimatnya bertele-tele dan terdapat ambiguitas atau yang dan dari kalimat yang bertele-tele dan ambiguitas itu sangat susah untuk dipahami pembaca maupun pendengar. Sedangkan kalimat efektif adalah kalimat yang jelas, padat agar kenapa jelas dan padat agar mudah dipahami oleh para pembaca maupun pendengar. Terus kita masuk ke ada penyebab kalimat tersebut disebut dengan kalimat yang tidak efektif. Yang pertama ialah tidak memiliki subjek predikat, dan yang kedua ialah tidak logis. Terus yang ketiga ialah tidak hemat atau bertele-tele. Ya maksud dari bertele-tele ialah misalnya di awal tuh sudah disebutkan kalimat tersebut, tapi ada lagi kalimat sinonimnya disebutkan kembali. Itu maksud dari tidak bertele-tele. Oleh karena itu menjadi tidak hemat. Terus yang keempat ialah ambigu, lebih ke maknanya yang ambigu yang membuat para pembaca atau mendengarnya lebih ke apa sih maksudkan kata ini. Terus yang kelima tidak paralel. Maksud dari tidak paralel ialah ada kaitan dengan kata-kata yang diberi imbuhan. Misalnya diberi imbuhan yang ma, di awal tuh sudah diberi imbuhan ma, tetapi setelahnya tidak dimasukkan imbuhan ma, itu menyebabkan terjadinya kalimat tidak efektif. Terus yang selanjutnya ialah geseran tumpang tindih. Misalnya menggunakan konjungsi yang berlebihan atau kekurangan yang menyebabkan orang memaknai makna tersebut tidak bisa memahami makna tersebut. Terus ada pun syarat-syarat kalimat efektif. Syarat-syarat kalimat efektif yang pertama ialah sesuai dengan PUEBI. PUEBI tidak usah dihafal, tetapi itu PUEBI ialah melainkan harus kita pahami. Contoh dari PUEBI ialah kayak menyapu harus mempunyai objek, kan sesuai dengan PUBI. Jadi itu tuh beraturan ada SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek dan predikatnya tidak boleh terpisah. Kalau misalnya ada subjek pasti ada predikat, ya saling berkesinambungan. Misalnya menyapu, apa yang disapu? Kalau misalnya kita menulis cuman Nina menyapu, apa yang disapu? Sapulan. Misalnya Nina menyapu lantai, tapi kita tahu bahwa dia sedang menyapu lantai. Terus yang kedua sistematis harus harus sesuai bang. Yang pertama subjek, habis itu objek, habis itu predikat, habis itu kalimat maksudnya keterangan. Terus yang ketiga hemat dan tidak bertele-tele. Biasanya kata sinonim yang membuat bertele-tele seperti yang tadi saya katakan, sinonim yang membuat kalimat tersebut menjadi kata yang bertele-tele. Terus yang kita lanjut ke ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif ialah kesepadaan struktur antara subjek dan predikat. Subjeknya pelaku, predikatnya kegiatan pelaku. Misalnya contohnya Fitri membaca buku. Fitri subjek, membaca buku. Subjeknya si pelakunya Fitri. Terus tuh kegiatan si pelakunya ialah membaca buku. Terus tuh yang kedua ialah preposisi. Maksud dari preposisi adalah tidak terlalu penting kalau subjek. Yang kedua ialah yang pertama tadi ada kesepadaan struktur antara subjek dan predikat. Terus yang kedua ialah kesamaan kata, kehematan kata. Maksud dari kehematan kata ialah ringkas dan tidak bertele-tele. Misalnya para mahasiswa-mahasiswi sedang mengerjakan UAS. Para mahasiswa dan mahasiswi itu sudah sangat bertele-tele. Jadi kita pakai salah satunya aja, misalnya para mahasiswa sedang mengerjakan UAS atau UTS. Terus yang ketiga ialah
soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolah lahan. Nah, mengolah lahannya itu kan menggunakan tidak menggunakan lingkungan. Jadi yang benar ialah hal yang harus kita diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolah. Terus ini masuk ke ketegasan makna. Yang keempat ialah ketegasan makna. Ketegasan maknanya tuh maknanya yang membuat si pembaca tidak membacanya lebih tidak ambigu. Yang pertama, misalnya kamu susunlah pakaianmu di lemari agar rapi. Kamu susunlah pakaianmu di lemari agar rapi. Itu tidak efektif. Yang efektif ialah susunlah pakaianmu di lemari agar rapi. Terus yang kelima adalah kologisan kalimat. Kologisan kalimat tujuannya agar menghindari kesan ambigu pada kalimat. Itu yang kelima. Contohnya, kepada bapak kepala sekolah waktu dan tempat yang dipersilakan. Misalnya si bapaknya tidak konsen, apa yang dipersilakan untuk saya, kita tidak tahu, bapaknya tidak tahu apa yang nah. Jadi yang benar-benar kayak gini, bapak dipersilahkan, bapak kepala sekolah dipersilahkan untuk menyampaikan pidatonya sekarang gitu. Nah, kalau di situ kan, berarti aku pidato aja kayak kata bapaknya. Berarti saya sekarang disuruh pidato. Kalau yang tadi itu kayak kurang pas ya. Terus ada pun yang keenam ialah kepaduan kalimat. Kepaduan kalimat ialah penggunaan unsur-unsur kata yang padu dan sesuai. Yang ketujuh adalah kesinambungan diksi agar tidak timbulnya ambiguitas. Adapun kalimat efektif dalam penekanan ide pokok. Yang pertama, posisi kata dalam kalimat. Misalnya, masakan sangat enak sekali. Masakan itu sangat enak sekali. Sangat dan sekali itu sudah hampir sama. Jadi gunakan salah satu. Misalnya, masakan itu sangat enak. Itu yang pertama. Kalau enggak, masakan itu enak sekali. Terus yang kedua ialah unsur yang logis. Unsur yang logis yang datang saat itu para camat, lurah, dan para bupati dan wali kota provinsi dan wali selatan. Itu belum logis, itu tidak logis. Yang maksudnya tidak logis itu ya yang susun dan teraturnya. Yang teraturnya ialah yang datang pada saat itu para camat, yang datang saat itu para wali kota, bupati, camat, dan lurah provinsi Kalimantan Selatan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan dalam mengucapkan kalimat.